Halo teman-teman, selamat datang lagi nih di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto nih berdasarkan beberapa teori, manga dan spekulasi. Kemudian kita susun menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fan fiction untuk Boruto lovers nih, karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan lagi alur ceritanya. Video sob, alhamdulillah nih ini sudah road to ribuan subscriber ya. Jadi bantu makin bertumbuh lagi dong dengan subscribe dan juga nyalakan notifikasi loncengnya itu gratis. Karena juga ini berkelanjutan, biar nggak miss nih. Tonton dulu video kita sebelumnya ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan lagi ceritanya. Oke, Boruto episode 301 part ke 130 Muramushiki Dewa Bertarung. Di video sebelumnya kita telah melihat pertempuran antara Shibai menghadapi Ryuguzuki dan juga Tamamushiki. Mereka memainkan beberapa kemampuan luar biasa itu, tetapi Shibai dengan trik bersama Jazin yang awalnya berhasil dilenyapkan, kini dia menemukan siasat baru lagi sembari mengatakan sesuatu yang misterius. Aku masih punya beberapa rekan lamaku, Otohime Shiki. Apakah yang ia maksud itu? Nah, sesaat Shibai ingin menyerang dengan kekuatan Reflection Shinjutsu God itu, Shibai terkena tembakan laser seperti Jubidama atau bahkan Rasendar yang dipadatkan. Dialah Otsutsuki petarung terkuat di bangsa Otohime bersiap melawan Shibai tersebut. Muramushiki akhirnya datang. Nah, adegan kembali dilanjutkan. Saat Tamamushiki dan juga Ryuguzuki diledakkan, ketika itu pula Shibai langsung terbang mendekati dan akhirnya bersiap menyerang pula. Disinilah Otsutsuki Elite itu menggunakan kartu as mereka ya. Otohime Shiki lalu memerintahkan, Muramushiki, sudah saatnya kau turun gunung dan menghadapinya lagi. Kau yang paling mengerti tentangnya dibandingkan kami semua yang ada di sini. Muramo langsung berkata, siap tuan. Dia kemudian melesat saat Shibai mengambil kekuatan Tamamushiki dari teknik pemantulannya itu. Cas, tiba-tiba Shibai itu benar-benar tangannya itu tertembus seperti serangan peluru itu ya. Dia kemudian jatuh ke tanah itu dan Muramushiki langsung menebas tangan Jazin di belakangnya. Mereka berdua jatuh ke tanah dan pada sekarat seketika nih. Momen ini membuat Muramushiki sangat marah karena rekannya Ryuguzuki dan juga Tamamushiki sempat dibuat kerepotan karenanya. Dia kemudian berkata sambil terbang tersebut, nah, jika kau ingin benar-benar mengeluarkan semua kekuatan yang kau punyai, Shibai, aku akan menghadapimu dengan senang hati. Dan juga yang bernama Jazin ya, aku melihat kau yang menyebabkan ritual aneh di planet bumi itu sendiri kan. Aku melihat itu hanyalah aliran yang menyesatkan. Saat aku sudah mulai serius melenyapkanmu itu sangatlah mudah. Nah, Shibai yang terbang itu lalu melihat ke atas dan berkata, yo Muramo, melawanmu itu memanglah selalu menyulitkan ya. Kau yang sejak dahulu selalu dianggap sebanding denganku. Apa kau kira aku selemah yang kau kira sekarang ini sampai kau berpikir akan mengalahkanku kedua kalinya? Bukankah kau pernah bilang seorang dewa yang pernah melakukan keputusan yang salah di masa depan dia akan memperbaiki kesalahannya itu meskipun dengan cara yang lain? Dan kau juga ingat teman lamaku bahwa saat klan kita lahir dan besar dan dianggap dewa setelah insiden Excalibur itu, kau paham bahwa di alam semesta ini seluruh dunia memiliki dimensi dewanya masing-masing. Bukan hanya kita saja yang dianggap ras paling kuat di alam semesta ini kan, Muramo teman lamaku. Di sini para tentara Otsutsuki Elite yang masih berdiri, mereka itu semuanya menunggu diberikan perintah. Di adegan sebelumnya, sebelum pertempuran Ragnarok Otsutsuki itu berlangsung, Otohime Shiki itu sempat memanggil Muramo di singgasananya dan dia berkata kurang lebih seperti ini, maafkan aku Muramo, ada sesuatu hal yang selama ini aku rahasiakan darimu. Apa kau pernah mendengar bahwa ada masa di mana alam semesta ini dalam kekacauan? Manusia menyebutkannya sebagai teori Big Bang kala itu adalah sebuah masa di mana zaman Void berada, di mana sebelum era itu bumi dilahirkan dari dewa Gaia. Semuanya zaman itu dikenal sebagai primordial. Kita ada di zaman di era dengan Olimpian. Namun bagi siapa saja yang membangkitkan para petarung-petarung zaman primordial itu, mereka akan sangatlah sulit untuk dikalahkan dan sangat mungkin menguasai alam semesta di semua zaman dan universe-nya sampai sekarang loh. Muramo lalu membalasnya, apa maksud Anda tuan? Aku mengatakan ini agar jika sesuatu yang mengejutkan kau tak akan kaget nanti. Aku merasakan bahwa si bayarkan lamamu itu tak seperti dahulu lagi.
Sejujurnya jika aku melawannya seorang diri dengan kondisiku sekarang, aku tak akan mampu. Mungkin aku bisa menggertanya dengan Excalibur, namun sejujurnya kaulah yang mendapati pedang awal itu kan. Tetapi dalam ramalanku, pria bermata biru itulah yang akan menggunakan secara sempurna dan menerima salah satu dari senjata dewa perang tersebut. Kau bertugas untuk menuntunnya, Muramo. Aku sejujurnya sudah menyerahkan semua ras Otsutsuki yang ada di planet Pandora sekarang ini. Kau juga bisa berbicara dengan seorang Otsutsuki warisan Kaguya bernama Toneri itu kan. Perintahkanlah semuanya jika memang diharuskan. Kau yang akan memimpin di garis terdepan pada nantinya. Sejak kecil aku melihatmu, kau memanglah ditakdirkan sangatlah spesial, sama seperti keluarga awalmu pula. Muramo, kita akan bertempur menghadapi Shibai dengan menggunakan 30 kekuatan tempur Otsutsuki tersebut. Kau bisa menggunakan semuanya dan kau bisa memerintahkannya sesuai kehendakmu sendiri. Hanya untuk mengulur waktu, bukannya melenyapkan Shibai ya. Kau bisa menggunakan mereka sebagai tameng dan melihat seperti apa kemampuan Shibai sekarang ini dan kelemahan yang bisa kau manfaatkan. Nah setelah itu flashback Muramo berakhir. Dia teringat momen percakapan itu dengan Otohime Shiki ya. Saat Shibai mencoba menyerang itu, Muramo itu menggunakan semacam laser memanjang itu seperti Nunoboko dengan kekuatan sinar Yasakani no Magatama. Jasin seketika itu tubuhnya terbelah tuh. Dia yang notabene memiliki kemampuan regenerasi sekarang terlihat kesulitan menyatukan tubuhnya di hadapan teknik Muramo Shiki. Nah melihat hal itu, Shibai itu sangatlah marah. Muramo, apa yang kau lakukan? Kau ingin benar-benar bertempur hingga salah satu di antara kita lenyap ya? Shibai lalu melesat. Tiba-tiba saat sebelum menyerang Muramo itu, beragam Otsutsuki itu mendadak muncul. Hah? Siapa yang menyuruh mereka datang ke sini? Otohime Shiki kah? Atau si sialan Muramo ini? Lalu serangan-serangan dari para Otsutsuki tersebut langsung mengeroyok Shibai. 30 Otsutsuki versus Shibai seorang diri ya. Shibai bertransformasi kemudian raksasa untuk melawan mereka, dan para aliansi yang tersisa melihat itu begitu terpana tuh. Madara bahkan mengatakan kemampuan merubah tubuhnya berkali-kali lipat lebih mengerikan daripada Susanoo Kitaobito ya. Saat Riguro satunya masihlah melihat itu, dan ketika Shibai dibuat kerepotan dengan beragam Otsutsuki itu, Muramo mempersiapkan sesuatu. Sasuke kaget. Apa? Cara dia menggunakan kemampuan itu? Apakah itu adalah Indra Noya? Tidak, pasti sesuatu yang lain lagi. Tiba-tiba Shibai yang menyadari itu, dia akan menggunakannya sekarang ini ya. Dalam pertarungan itu, Shibai teringat masa lalunya ketika dia berlatih memanah dengan kemampuannya masing-masing. Shibai dengan kemampuan panah Sagittariusnya itu di hadapan Dewa Elcid itu, dia berlatih bersama rekan lamanya. Tak salah lagi, Muramo Shiki menggunakan Atomic Thunderbolt. Nah, Shibai menjauh dari kejaran 30 Otsutsuki itu, dia juga melesatkan Sagittarius itu ke hadapan Muramo secara langsung. Namun semua itu rasanya sudah telat ya. Muramo Shiki sudah mempersiapkan serangan ini dengan matang. Dia mengincar mata tengah Shibai tersebut untuk melumpuhkan secara langsung. Dalam beberapa saat, panas tersebut dilesatkan. Nah, musiknya ada dalam diri Boruto aja begitu terkesan nih. Luar biasa. Boruto, bukankah kau melihat bahwa Muramo itu serasa seperti dewa perang saja? Apakah kita sebanding jika berhadapan dengannya? Boruto hanya terdiam saja sambil memandangi Otsutsuki bernama Muramo Shiki itu. Dia wajar terheran-heran ya, karena sebelumnya Boruto sendiri itu dikejutkan bisikan misterius. Pria bermata biru dan Otsutsuki yang memandanginya adalah Muramo sendiri. Apa yang akan dia lakukan pada Boruto nih? Sesaat setelah itu, serangan itu akhirnya meledak di sana. Ini memang terjadi guncangan sangat besar ya. Panas Sagittarius versus Atomic Thunderbolt itu menghancurkan area sekitarnya. Nah, di sini panas Shibai akhirnya meledak dan membuat teknik Muramo itu menembus pertahanan 30 Otsutsuki itu lalu berteleport pula ke belakang Muramo Shiki. Ledakan-ledakan itu sungguhlah fenomenal. Gelar dan ledakan itu akhirnya terjadi beruntun lagi. Lalu dia terlihat berdarah dan jatuh ke tanah Shibai dengan Jasin pula. Orochimaru melihat itu dengan sangatlah intens dan berkata, luar biasa serangan itu. Untuk ukuran manusia, jika terkena panah tersebut, dia pasti akan langsung hancur tubuhnya seketika. Sarada sendiri sejak tadi mengamati dengan Mangekyou Sharingan mataharinya tersebut ya. Dia juga terheran-heran dengan cara bertempur Muramo Shiki. Namun di sisi lain serasa ada keanehan sebelumnya. Saat panah tersebut beberapa saat menyentuh Shibai, Shibai tersenyum kepada Sarada serasa mengisyaratkan berbagai hal. Apa yang sedang Shibai itu pikirkan? Nah, melihat kondisi Shibai yang tergeletak di tanah itu, dia Muramo lalu turun ke tanah bersama 30 Otsutsuki Elite itu. Otohime Shiki sambil berbicara dengan Ryugu dan Tamamo. Apa kondisi kalian baik-baik saja? Mereka menjawab, ya tidak ada masalah yang perlu dikhawatirkan tuan. Saat itu Otohime Shiki itu melihat masa depan Shibai
dan dia serasa mematung nih karena terkejut dengan apa yang terjadi setelahnya. Nah, ceritanya selesai sampai di situ. Nah, di sini episode ke depan itu bakalan lebih seru lagi ya. Semangat gak nakama semuanya? Jadi stay tune, oke? So, terima kasih ya telah menonton Boruto episode 301 part ke 130 itu Murah Musiki Dewa Petarung sekarang ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias nih memberikan alur Boruto paling menggelora itu. Tentunya di channel fans teori favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama, see you next time, and salam shinobi.